Hai, jadi gue dikirimin satu keyboard dari Melatrix. Ini Dina TKL, Dyna TKL. Gue nggak tahu spellingnya. Lumayan gede paketnya, jadi langsung aja kita lihat isinya. Ini sih banyak banget isinya. Dapat steps, instruction manual, form 1, form 2, form 3. Banyak banget formnya. Ada dapat PCB. Ini kayaknya yang 1,2 ada flex cut-nya gitu di sini. Terus ini yang 1,6 mili tanpa ada flex cut-nya. Terus ada plate, ini aluminium. Terus yang ini polikarbonat. Terus ini keyboardnya, Zoom TKL Dyna. Ya, dapat obeng. Ya, dapat obeng-obengan. Dapat stabilizer lagi. Tapi kali ini dapat buat yang PCB-nya 1,2 mili. Nah, jadi Dina TKL yang gue terima ini itu adalah reviewer kit dari si Melatrix ya, dikirimin langsung ke gue, dan jadinya yang kalian terima itu nanti itu bakalan beda sama yang kalian beli nanti gitu. Karena di sini gue dapat konfigurasinya banyak banget, dapat 2 plate, 2 PCB, 3 foam. Nah, nanti harusnya kalian cuma bisa pilih masing-masing satu doang pas mau beli si keyboard ini gitu. Jadi bakalan beda ya, keep to note aja, cuman dari sisi kelengkapan itu harusnya sama aja. Nah, kebetulan vendor Indonya si Dina TKL ini tuh adalah Keepsmart, jadi kalau kalian tertarik beli si keyboard ini, kalian bisa langsung mampir ke Discordnya Keepsmart atau websitenya Keepsmart, karena itu GB site-nya udah ada gitu, kalian udah bisa beli, ikutin grup banyak di sana. Kayak gitu, dan selain itu keyboard ini dikirimin langsung sama Melatrix, dan mereka tidak menyuruh gue untuk ngomong sebagaimana rupanya diarahin bla bla bla, nggak ada. Jadi reviewnya benar-benar suka-suka gua kayak biasanya. Buat switchnya di sini gue bakal pakai HMX Sonja ya, karena katanya si HMX Sonja ini tuh dia ngejer karakteristik scratchiness dari switch dari MX. Jadi ya gue penasaran juga sih. Gue cuma bakal pakai 3 foam ini di PCB-nya dia yang 1,2 mili ini, karena di PCB 1,2 mili kalau misalkan nggak pakai foam itu nanti dia suaranya itu bakalan mati gitu, karena media getaran suaranya itu kan lebih berkurang ya dibandingin yang 1,6 non flex cut. Jadi yang no foam itu gue cuma bakal pakai di PCB-nya yang 1,6. Sementara yang 1,2 gue bakal cobain semua konfigurasi foamnya. Jadi langsung aja gue build langsung si keyboardnya. Hal yang gue notice selama gue build Zoom TKL Dyna ini itu adalah, yes, mereka pakai sistem ball catch yang dimana asumsinya bikin buildnya jadi lebih gampang. Tapi di sini mereka nggak pakai sistem pogo pin ya buat nyambungin PCB sama daughterboardnya, tapi mereka pakai flex cable buat nyambungin PCB sama daughterboardnya, plus ada satu flex cable lagi buat nyalain si screen-nya. Kalau menurut mereka sih ini alasannya biar mereka bisa tetap achieve polling rate 8000 Hz plus 0,6 sekian milidetik buat latency-nya. Jadi ya di situ trade-off-nya. Dan hal bagusnya lagi adalah kalau misalkan kalian pengen atau butuh ekstra key lagi di bagian atas itu, screen sama knobnya itu bisa dicabut dan knobnya pun juga hot swap. Ini lumayan unik sih, dan mereka pakai encodernya Kyle. Oke, gue kan mundur ke belakang, jadi buat di sana itu mereka terinspirasi dari Ultraman Dyna atau Dyna. Gue jujur nggak ngikutin Ultraman, jadi gue nggak gitu relate. Cuman desain ini mereka tuangin di bagian grill bagian depan yang ada LED-nya, plus di bagian back-nya. Kan bisa lihat di sini mereka pakai mirror polish, terus ada grillnya gitu garis-garis, dan ini cakep banget. Mereka juga ngebawa desain ini itu dari Zoom 753, tapi di sini dibikin lebih clean lagi, lebih bersih lagi, lebih minimalis lagi. Di sekarang pakai mirror polish ya, jadi handle it with care juga. Terus menurut desainernya, si 4 lampu yang ada di bagian pinggir-pinggirnya itu ngasih light warrior effect ya, kalau di kondisi ruangan tuh lagi gelap. Dan intinya sih gue suka banget sama desainnya. Futuristik tapi nggak norak, dan gue bisa appreciate desainnya meskipun gue nggak ngikutin Ultraman sih. Build quality-nya mantep, anodise juga mulus, berasa lah keyboard ini feel-nya itu premium build quality-nya. Dan untuk harga 3 juta kecil, ini secara build sesuai banget menurut gue. Buat konfigurasinya itu ada 15 colorway, kalian bisa cek aja di websitenya Keepsmart. Kebetulan gue dapat yang versi gunmetal, dan ada satu warna yang menurut gue unik banget, itu adalah versi warna atau casing yang materialnya PC atau polikarbonat. Dan sebenarnya ada satu concern buat yang PC itu sih, karena awalnya sebenarnya gue request yang PC tapi dapatnya yang gunmetal. Jadi ya
nggak apa-apa juga sebenarnya. Dan ada satu hal yang bikin gue penasaran sama versi PC-nya, karena kan si keyboard ini sistemnya ball catch dan PC itu kan ya plastik lah ya kurang lebih, dan gue penasaran aja apakah seiring berjalannya waktu si casingnya itu bakalan tahan sama ketika kita nyabut si casingnya gitu, karena kan kita perlu tenaga juga ya. Itu sih gue nggak bisa jawab karena gue nggak megang. Mungkin di review yang lain kalau kalian penasaran sama itu bisa coba cek yang lain. Buat layoutnya itu dia TKL dan supported layoutnya lumayan banyak. Dia bisa step caps lock, split shift kiri, split shift kanan, ISO enter, split backspace, dan yang uniknya itu adalah spacebar-nya dia support 7U dan split spacebar. Dan di sini nggak ada opsi 625U kayak spacebar yang normal. Nah di sini sebenarnya gue juga prefer yang spacebar 7U-nya karena menurut gue lebih simetris, tapi ini selera aja. Cuman kalau misalkan kalian beli keycaps, pastiin aja si keycaps-nya itu support atau punya kelengkapan spacebar 7U atau split spacebar. Kalau kalian mau pakai yang split spacebar. Buat PCB-nya udah jelas, dia hotshot 5 pin plus hot facing juga. Ini dari Meletrix, harusnya gue nggak bahas ini karena ini udah defaultnya mereka lah ya. Tapping angle-nya itu dia di 40 derajat, dan kalau di GoPro sendiri sih gue nggak ngerasa ada isu pegel gitu ya ngetik di sini, karena gue ngetiknya ngambang anyway gitu ya. Cuman gue sempat coba taruh tangan gue di meja dan ngetik di situ sih gue nggak ada masalah. Cuma baik lagi, beda orang beda toleransi ketinggian angle ngetiknya juga. Terus buat koneksinya dia bisa Bluetooth, bisa dongle sama wired. Buat konekin Bluetooth-nya tinggal tekan FNZ sampai C, terus FNV itu buat dongle, dan kalau mau masuk ke mode wired itu tinggal colok aja si keyboardnya, itu dia langsung pindah ke mode wired. Ini enak banget, seamless banget, gue suka. Terus buat baterainya dia di 4000 mAh, dan faktor waktu di sini gue belum selesai ngetes baterainya bisa tahan kurang lebih berapa lama, tapi nanti bakal gue update mungkin di pin komen, atau kalian kalau mau tahu lebih banyak bisa join ke Discord-nya CTID. Buat screen-nya kurang lebih kayak gini, dia bisa ngasih lihat tanggal, jam, baterai indikator, dan baterai indikatornya di sini lumayan akurat ya. Gue udah pakai beberapa hari di sini lumayan pas. Terus dia juga bisa ngasih lihat indikator kayak caps lock dan segala macamnya ada di sini, koneksi juga bisa dicek. Terus juga kita bisa pindahin ke screen yang lain gitu ya, tinggal tekan Fn sama patch up, patch down, itu bisa pindah-pindah. Kalian bisa lihat cuaca, terus kalau digeser lagi itu bisa lihat beberapa GIF bawaan dari si keyboard ini yang bisa kalian pakai. Dan dia bisa ganti tema juga, ada 3 tema, ini bisa pilih aja sesuai sama selera kalian. Plus kalian bisa ganti si screen-nya pakai GIF atau gambar yang kalian suka, itu pakai mobile app namanya Wukwe Pocket. Di situ kalian bisa ngupload GIF atau foto yang kalian pengenin ke screen-nya gitu ya, sesuai sama selera kalian aja lewat si aplikasi yang ada di HP. Nah ngomong-ngomong soal software, jadi dia itu juga support sama VIA, jadi kalian bisa ngatur semuanya yang bisa dilakukan sama VIA di TKL Dina ini. Dan selain itu dia juga ada software bawaannya Meletrix sendiri gitu, dan dia web based. Sebenarnya secara penampilan dan secara fitur dia mirip banget sama VIA, cuma bedanya di softwarenya ini tuh dia ada beberapa fungsi yang nggak ada di VIA. Kayak misalnya kita bisa ganti screen-nya ya, tema-temanya sebenarnya nggak se-fleksibel kayak bisa ganti GIF yang ada di mobile app-nya ya. Dan dia juga bisa ganti polling rate plus debounce dan segala macam lewat sini. Jadi mau pakai software si Meletrix-nya langsung atau mau pakai VIA bisa, dan buat ganti screen bisa ke mobile app-nya. Oke lanjut, buat mounting sistemnya dia ada 4, ada silica gel mount, dia pada dasarnya gasket mount tapi mounting point-nya ada di plate. Terus ada elastic bar mount, dia gasket mount juga tapi dia letaknya ada di PCB. Terus selain itu ada split o-ring mount, jadi dia o-ringnya dikaitin ke PCB-nya gitu. Dan yang terakhir ada top mount, dan keempatnya ngasih tapping feel yang beda-beda semuanya. Di sini ada, kalau misalnya kalian suka tapping feel yang soft, agak getar dikit, kalian bisa ke split o-ring. Kalau kalian suka yang soft nggak kekompres, bisa ke silica gel mount. Kalau kalian pengen yang soft tapi agak kekompres, bisa ke elastic bar mount. Dan kalau mau yang tapping feel lebih rigid, bisa ke top mount. Kalau gue pribadi sih paling suka konfigurasi yang pakai PC plate, terus mountingnya pakai split o-ring mount atau pakai silica gel mount, itu yang paling gue suka. Sementara elastic bar mount itu kan dia terlalu kekompres, gue nggak gitu suka. Coba balik lagi selera. Dan satu lagi yang gue suka itu adalah pakai plate alu plus top mount. Di situ gue suka banget karena ngasih tapping feel yang tetap soft tapi lebih rigid daripada yang lain-lainnya. Jadi balik lagi nih selera, bisa kalian cobain aja karena semuanya ini include dapat dari kalian beli. Paling ada satu hal yang perlu kalian keep to note kalau kalian pakai top mountnya. Jadi karena dia pakai sistem ball catch, jadi untuk ngebuka casingnya pas lagi di kondisi top mount itu bakalan lebih susah atau lebih keras gitu ya. Jadi ada caranya tuh tinggal buka satu switch, terus kita pakai obeng yang ujungnya flat, kita dorong, terus kita tarik si top case-nya ke atas, nah itu baru bisa kebuka. Dan ini udah pernah kejadian dulu di
max fit 70 karena dia top mount dan casingnya dicongkel gitu, jadi lebih susah aja bongkarnya gitu. Ini di keep tomat aja sih. Terus buat foam-foamnya akhirnya gue memutuskan buat nyobain yang foam corknya aja gitu ya, karena keterbatasan waktu juga. Dan gue ngerti kayaknya Melatrix ini referensinya itu dari Kickout Zero, karena Kickout Zero itu kan dia bottom case-nya itu full, ada yang full cork ya. Cuman sementara di Zoom TKL Dina ini dia corknya cuman di bagian foamnya aja. Jadi dia ini ngasih karakter suara yang menurut gue lumayan unik. Dia jadi clacky, tapi cukup deep dan masih ada rasa atau terkesan dryness-nya gitu. Agak susah gue jelasinnya. Dan ini gue nyobainnya di PCB yang 1,2 mili, dan untuk yang PCB 1,6 gue nyobainnya di plate alu tanpa foam. Gue pakai case foam doang, dan ini buat suaranya. Nah, kalau kalian pengen karakter suara yang talky, poppy, creamy, gue saranin kalian buat ngambil foam yang biasa aja. Karena ya pada dasarnya si Zoom TKL Dina ini dia masih hitungannya foam board. Jadi kalau kalian pengen talky, poppy, creamy, brutal, nah itu bisa pakai foam yang biasa, jangan pakai yang cork. Karena yang cork ini lebih ke clack ya. Nggak bisa pakai yang foam biasa atau yang poron juga harusnya nggak masalah. Dan buat konfigurasi tanpa foamnya di sini gue pakai material plate alu dan tetap harus pakai case foamnya biar hollowness-nya itu lebih lenyap lah atau lebih senyap gitu. Buat harga sendiri itu dia di 3 juta kecil ya, ada yang 3.050.000, ada yang 3,2 juta di websitenya si Capesmart. Dan ini keyboard menurut gue salah satu alternatif kalau kalian nyari custom keyboard TKL di range harga 3 juta yang tanda kutip premium. Dan kalian ketinggalan keyboard-keyboard custom kayak Neo 80, nah si Zoom TKL Dina ini adalah alternatif untuk itu. Dan selain itu untuk fiturnya juga menurut gue lebih superior sih, karena ada screen, ada knob juga, udah ball catch, polling rate-nya 8000, baterainya 4000 mAh, software-nya juga untuk mendukung juga buat screen-nya, hot swap, south facing udah pasti lah ya. Dan ya desainnya juga cakep banget, gue suka, futuristik tapi nggak norak sama sekali. Jadi ya kalau kalian tertarik sama keyboard ini, kalian bisa join grup buy-nya di Capesmart di websitenya atau ke Discord-nya buat nanya-nanya. Itu semuanya ada di situ. Jangan tanya ke gua ready stock-nya nanti ada apa enggak, karena bukan gue yang jualan. Paling satu hal yang gua nggak suka atau gua kurang suka dari keyboard ini sebenarnya lumayan minor ya, karena trade off lah bisa dibilang. Tapi nggak bisa dibilang trade off juga sih. Jadi yang gue kurang suka itu adalah bagian proses assembly-nya. Karena balik lagi kayak tadi gue bilang, mereka nggak pakai pogo pin. Mereka bilang pogo pin ini jadi limitasi mereka untuk dapetin polling rate 8000 Hz. Tapi setelah gue research sedikit, baca-baca, ternyata limitasinya kalau gue lihat bukan pada pogo pin. Mungkin dari segi stability issue atau apa yang bikin mereka memutuskan buat pakai flex cable itu. Dan terutama di bagian flex cable yang digunakan di screen-nya sih, karena itu jadi nambah satu lagi. Gue harap kedepannya di keyboard-keyboard selanjutnya bisa ada solusi yang lebih baik lagi biar proses assembly-nya jadi jauh lebih gampang. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Zoom TKL Dina. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, semua link ada di bawah, kalian bisa cek. Ya, see you, bye-bye.